Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bahaya murtad, keluarnya kita dari agama yang mulia ini. Yang mana kata beliau wajib bagi kita untuk menjaga akidah kita baik secara i'tikad ataupun perbuatan ataupun ucapan. Beliau memerinci satu persatu apa sih sebab orang itu sampai i'tikadnya berubah dan contoh-contohnya. Kemarin telah disebutkan ragu dengan keberadaan Allah, ragu dengan sifat-sifatnya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau tidak percaya hari akhir dan apapun rentetannya seperti mizan, seperti hisab, atau azab kubur dan segala macamnya. Sekarang beliau menjelaskan kepada kita sebab murtad yang kedua. Kalau pertama adalah i'tikad, yang kedua adalah wal qismu tsani al-af'al. Bagian yang kedua yang sering membuat manusia itu murtad adalah dari sisi perbuatan. Di antaranya contohnya kasujudin lisonamin, menyembah berhala, patung, dengan i'tikad memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Patung ini bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Nah, ini sudah bisa dikatakan sudah keluar dari agama yang mulia ini. Ya. Lah, sebenarnya kalau kita membahas tauhid ini agak mendalam dan nggak bagus kalau dicerna oleh orang awam, ketika ada sesuatu yang itu ada sebab musabab dan kita percaya sebab itulah yang menjadikan sesuatu itu terjadi. Contoh begini. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, diganti sama Allah dengan seekor domba, maka dengan pisau tadi itu bisa terpotong domba tersebut. Kalau kita percaya terpotongnya leher karena sebab pisau, secara akidah murtad. Karena yang motong hakikatnya siapa? Allah. Pisau ada atau tidak hanya sebab saja. Pisau ada atau tidak hanya sebab saja. Itu yang pertama. Yang kedua, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kalau memang kita percaya yang bisa membakar adalah api, ulama-ulama tauhid mengatakan bisa murtad. Kenapa? Karena hakikatnya yang membakar siapa? Allah. Buktinya ketika Allah tidak mau, apa yang terjadi? Enggak terbakar. Kata Allah, kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Jadi al-mu'athir yang memberikan dampak ini terbakar atau tidak, Allah, bukan api. Api hanya sebab saja. Nah, tapi nggak bisa kita ngomong seperti itu. Ya enggak. Kalau kita ngomong sama awam seperti itu, nggak masuk. Ente kenapa tabrakan? Ya karena ngebut. Lah, percaya sama ngebut ini bisa murtad. Repot. Ya. Jadi apa yang bisa dicerna sama orang awam dijelaskan secara yang paling mudah aja. Apa yang bisa bikin robek tubuh manusia? Pisau. Meskipun hakikatnya yang menggerakkan siapa? Allah. Yang bikin terbakar apa? Ya api. Yang bisa bikin orang kenyang apa? Makan. Ada orang kenyang tapi nggak makan. Ada aja. Nah, yang begini-begini tetap diajarkan kepada orang awam meskipun tidak secara mendalam. Kemudian yang kedua, perbuatan yang bisa menjadikan seseorang itu murtad. Au syamsin au makhlukin akhar, nyembah kepada matahari. Atau dikenal dengan agama Majusi. Majusi itu penyembah api.
penyembah matahari, au makhlukin akhar, atau kepada makhluk yang lainnya. Ya, nyembah kepada makhluk lainnya. Ya kayak orang Argentina dulu pernah nyembah apa? Maradona, si tangan Tuhan. Kalaupun betul bagaimana? Ya sudah, bisa dikatakan murtad. Kemudian itu beliau kasih contoh sangat sedikit. Kenapa? Karena jarang. Ya, karena ketika perbuatan itu harus dibarengi dengan niat. Kalau enggak termasuk murtad. Masuk ke gereja enggak murtad. Ya, kecuali ikut seremonial, ikut acara-acaranya, ke kelenteng, ya. Kayak beberapa hari kemarin saya lihat di Instagram itu ada orang kayak presenter TV, ya. Sekarang yang diliput bukan cuma masjid, sama gerejanya. Ini gereja kapan dibangun? Ini tempatnya apa? Terus yang liput perempuan muslimah kerudungan. Tak bingung ya. Seharusnya kan yang seperti itu meliput masjid, pondok. Ini enggak, yang diliput gereja. Pertanyaannya, apakah murtad? Enggak apa-apa. Masuk tanpa ada itikat agama ini benar, enggak ada masalah masuk. Kemudian, al-qismus tsalits, bagian yang ketiga yang bikin orang tadi itu bisa murtad adalah al-aqwal, ucapan. Wahia katsiratun jiddan, banyak sekali, la tanhasir, enggak bisa kehitung. Ya. Enggak bisa kehitung. Di antaranya kata beliau, paling sering ini, minha ayyakula li muslimin, kita ngomong kepada muslim lainnya, ya kafir, wahai orang kafir, hati-hati. Bila ta'wilin ma'a qasdihi anna dinahu al-mutalabbis bihi wa huwa al-islam kufrun. Tidak ada takwilan lagi. Jadi ucapan kafir itu kalau memang dia ini orang yang kafir, betul. Kalau enggak, ucapan itu naik ke arsy, kalau misalkan enggak sampai ke yang mukhotob, predikatnya itu kalau enggak kembali kepada dirinya, dia kafir tanpa sadar. Ya. Kayak orang-orang dikit-dikit nyalahkan tahlil, bid'ahkan ziarah kubur, sedangkan kita, amaliyah kita itu ahlu sunnah wal jamaah sangat-sangat jelas, gamblang dalilnya. Ya. Sampai tadi malam saya baca kitab, sampai kan sering tahlilan tau ya, tahlilan. Lek mari tahlilan, Yasin tahlil dibaca, terus terakhirnya doa itu tidak ada khususon. Kan biasanya kan khususon kepada almarhum dibaca namanya. Kalau tidak ada khususon, yang sampean baca itu nggak sampai kepada almarhumah. Dan saya dapati setiap ikut tahlil, lek sing moco bukan mudin, bukan orang ahli agama, doanya doa mari sholat itu, doa selamat itu, bukan doa tahlil. Ya, heman. Ya. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan sampai, tetap secara umum sampai karena diniatkan dari hati. Tapi Syafi'i mengatakan nggak sampai, kecuali dikhususkan. Ya, sampai kan biasanya kan kita nyerahkan nama-nama atau ya itu. Kalau seperti itu sampai pentingnya, ya pentingnya belajar ilmu agama. Makanya hati-hati mengatakan ya kafir atau ya Yahudi. Orang Yahudi. Kalau emang dia Yahudi, ya sudah. Objeknya kena. Kalau enggak, kembali kepada dirinya. Ya Nasrani, sama. Ya adim ad-din. Wahai agama yang kosong. Adim itu orang yang tidak punya agama. Ya. Ya adim ad-din muridan annalladhi 'alal mukhatab min ad-din huwa kufur. Au Yahudiyah au Nasraniyah wa laysa bidinin. Atau orang yang sudah kena predikat pasti kafir. Sopo? Oh, koni kok Fir'aun. Nah, di Fir'aun itu kan pasti kafir. Nggak ada takwilan lagi. Berarti kalau memang kamu seperti Fir'aun, ternyata dia tidak ada sifat Fir'aunnya, maka kembali ucapan itu kepada kita. Dan kita keluar daripada agama yang mulia ini murtad tanpa sadar. Ya. Terus Abu Jahal koning, jangan. Sudah, bab seperti ini jangan. Ya, makanya Nabi mengatakan
berapa banyak orang itu yang mengucapkan satu ucapan, kemudian tergelincir, ternyata sampai jatuh ke kerak api neraka, gara-gara satu ucapan yang salah. Ya. Awalnya dia martabatnya tinggi di hadapan Allah. Salah ngomong, langsung kemana? Ke kerak api neraka, gara-gara ucapan yang salah. Makanya ketika Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi itu ngelihat, di antara yang dilihat adalah ada sapi keluar dari lubang kecil. Ketika keluar dari lubang kecil, mau masuk ke lubang itu gak bisa lagi. Nabi tanya, "Ma hadza ya Jibril?" Siapa itu? Ya, itu gambaran amal umatmu wahai Muhammad. Apa yang diperbuat? Itu ibarat ucapan besar udah keluar dari mulut yang kecil. Setelah keluar nyesel. Terus ingin ucapan itu ditarik tapi nggak bisa. Makanya al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu kecil bentuknya, bahayanya luar biasa. Wa kasukhriyah bismin min asmahi ta'ala, atau guyonan, dibuat ejek-ejekan salah satu sifatnya Allah. Ya. Salah satu sifatnya Allah. Hati-hati. Apapun itu, daripada Asmaul Husna tadi itu. Atau kata beliau termasuk janjinya, atau termasuk siksanya. Bosok sih disiksa ngene tok, jangan. Ya. Misalkan juga kita ini kalau sholat setelah maghrib 6 rakaat dapat pahala 12 tahun. Mosok 12 tahun. Selama bukan guyonan gak ada masalah. Tapi kalau itu buat istihza, meremehkan, naudzubillah. Ya. Atau kata beliau, au yaqulu wa huwa ta'ata khamron, atau ada orang mau minum minuman keras sengaja mau coba bismillah untuk istihza, meremehkan bismillah. Gimana? Murtad kata beliau. Tahu haram bismillah. Ya. Kati gendaan bismillah. Ya. Tapi kalau misalkan tidak tahu tidak ada masalah. Kalau tahu untuk tujuan meremehkan, murtad. Terus awa'dihi, janji-janjinya Allah, awa'idihi, ya, ancaman Allah, mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu, yang sekiranya tidak bisa ditoleransi kembali. Gak ada takwilan lagi. Mau ditakwili seperti apa? Itu diantaranya. Yang kedua, wa ka'an yaqula law amarani Allahu bikadza lam af'alhu. Ya. Misal ada orang sampai mengatakan begini, coba Allah itu memerintahkan saya seperti ini, gak mau saya, tetap aku tolak. Gimana? Murtad. Sholat berapa kali sehari? 5 waktu. Andai 10 pangeran mewajibkan, mau aku, murtad sampean. Bukan gara-gara jumlah sholatnya, tapi membangkang dengan perintahnya Allah, itu yang bahaya. Atau lau sharatil qiblah fi jihati kadza ma sallaitu ilaiha. Andai kiblatnya bukan di Mekah, di Monas, gak sembahyang aku, murtad. Ya. Banyak gini-gini ya, plesetan-plesetan, orang gak punya agama. Hati-hati kan, stand up komedi. Ya Allah. Kayak bulan-bulanan hanya dapat sepeser uang, mengorbankan agamanya. Bayangkan. Dipikir gak ada hitungannya. Ketika nanti dapat catatan amal perbuatan, dia akan buka itu. Apa katanya? Mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar dicatat kabeh, semua ada. Orangnya heran. Sampai ada satu kisah bagaimana Allah mengampuni dosa orang-orang yang mau tobat kepada Allah. Ya, ada satu orang ahli maksiat. Cuman bagusnya setiap dia maksiat, selesai maksiat ditulis, dicatat di catatan perbuatannya sendiri. Di mana? Di agenda bukunya itu. Dia bawa buku. Misal hari ini nipu, ya.
Hari ini pun ditulis tanggal sekian nipu. Hari ini Bang Titil rentenir ditulis. Hari ini zina, hari ini ngombe, semua ditulis. Sampai catatan bukunya itu tebel. Sudah halaman terakhir. Ya. Halaman terakhir, terus katanya, lah yang terakhir ini, kata orang ini harus diperbanyak. Biar satu kitab ini tulisannya maksiat tok. Loh kok dalalah diambil buku tadi itu, pulang ke rumahnya ketemu ibunya. Ibunya tahu perbuatan anaknya seperti itu, dikandani Kak Iso. Kata si ibu begini, coba. Yang terakhir itu jangan ditulis kejelekan, coba kebaikan aja. Barangkali barokai kebaikan yang ditulis tadi itu diampuni sama Allah. Loh kok barengan dengan hidayahnya Allah, tersentuh ucapan tadi itu. Iya ya, pikir-pikir. Tapi aku izin, setebel ini maksiat, lembaran terakhir ketaatan. Gak mungkin. Ya. Ibunya juga menguatkan, gak apa-apa. Allah mengatakan melalui hadisnya Nabi, kata Nabi Muhammad, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang maksiat langsung berbuat baik, itu menjadi penghapusnya perbuatan maksiat tadi. Karena sudah perintah dari ibu, dicoba. Ya wes. Wudu, ya, sholat 2 rakaat ke masjid. Mari ke masjid, sholat berjamaah di masjid, balik. Ketika balik, diambil buku tadi itu mau ditulis. Amalia hari ini, wudu, kemudian tobat, sholat 2 rakaat, terus ke masjid, sholat berjamaah, balik. Mau ditulis. Subhanallah, yang terjadi ketika diambil buku tadi itu, ya ternyata bukunya kosong. Catatan yang kemarin dulu habis semuanya. Jadi buku kosong, bersih, tanpa ada catatan sedikit pun. Dihapus sama Allah. Ketika dibuka halaman terakhir, ada tulisan hadis tadi itu, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup perbuatan jelek kamu dengan perbuatan baik untuk menghapus yang sebelumnya. Makanya Allah ini betul-betul Rahman, Rahim, mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, kalau ada orang mengatakan lau sharatil qiblah fi jihati kada ma shallaitu ilaiha. Andai kiblatnya tadi itu bukan di Mekah, gak mau sholat saya, bisa menjadikan dirinya murtad. Aw law a'tani Allahul jannah ma dakhaltuha mustakhiffan aw mudhiran lil inad fil kull. Atau mengatakan, andai Allah memasukkan saya ke dalam surga, ya mau aku gak bakal masuk. Lah apa nang surga? Tapi tujuannya mustakhifan. Mustakhifan itu meremehkan. Mudhiran lil inad, menampakkan keingkarannya. Bagaimana? Murtad. Kalau tidak ada tujuan seperti itu, enggak. Makanya semuanya itu porosnya di mana? Di hati. Makanya Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Niat di mana tempatnya? Di hati. Di hati. Gara-gara niatnya beda, pahala beda. Masuk ke masjid, niat i'tikaf. Bagaimana? Dapat pahala sunnah. Masuk ke masjid, nazar i'tikaf. Dapat pahala wajib. Niat ke masjid, gak niat apa-apa. Masuk masjid, gak niat apa-apa. Ya gak dapat apa-apa. Nggak sunnah, nggak wajib. Ya. Karena ada juga ulama-ulama kita yang minta masuk ke dalam surga, terus gak ada kanjeng Nabi itu kayak merasa, ya apa surga itu? Kata Habib Ali Habsyi, surga itu yang bikin saya senang bukan hiasannya, bukan makanannya, tapi karena di situ ada kanjeng Nabi. Tapi kalau dibalik pemahaman kita kan gini, Habib Ali itu gak mau masuk surga kalau gak ada kanjeng Nabi, kan gitu. Ya kan? Apakah termasuk yang seperti ini? Tidak. Itu hanya ungkapan rindu dari umat kepada nabinya. Siapa sih yang tidak mau masuk ke dalam surga? Semuanya masuk. Hanya ada nilai plus kalau surganya dengan kanjeng Nabi. Makanya semua tergantung daripada niat. Kalau ini dia ngomong seperti apa? Mustakhifan, meremehkan. Ya murtad. Contoh yang lain. Meskipun nggak termasuk daripada murtad ya. Di dalam bab fikih itu ada namanya zihar.
Zihar itu gini, menyamakan istri dengan wanita yang haram kita nikahi. Contoh gini, kamu ini ya, aku ajak kelon-kelonan kok koyo ibu ae. Loh, ibu kan tidak boleh dinikahi. Seakan-akan istri kita itu seperti posisinya ibu yang tidak bisa diapa-apakan. Bagaimana hukumnya? Dia kena zihar sekarang. Hukum zihar itu di zaman jahiliyah seperti talak. Gak boleh kumpul kecuali memerdekakan budak, puasa. Kalau tidak bisa puasa baru sedekah. Dengan ketentuan namanya denda tadi itu kafaroh. Ya. Pokoknya menyamakan istri dengan orang yang haram kita nikahi, zihar. Ya. Jadi ceritanya adalah Khawlah binti Tha'labah, ada perempuan yang waktu itu sholat, suaminya dari belakang meluk waktu ruku begitu. Mungkin syahwat. Tiba-tiba ngamuk, mau sholat kok. Iya. Baru keperucut, terlanjur ngomong, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu ini seperti ibu saya, gak bisa diapa-apain. Turun ayat. Yang mana itu kan ucapan talak di zaman jahiliyah. Datang kepada Kanjeng Nabi, Khawlah tadi ini, ngadu. Ternyata apa? Nabi diem, tidak bisa ngasih jawaban. Belum ada hukumnya. Turun ayat Al-Quran, laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar ucapanmu yang lagi debat sama suaminya. Surat apa itu? Al-Mujadalah itu ya? Itu. Sampai didengar sama Allah. Lah, sekarang yang kaitannya dengan ini apa? Niat. Kalau menyamakan istri dengan wanita yang haram kita nikahi, haram. Kalau tujuannya karena minta jatah, gak dikasih, menyamakan seperti itu haram. Beda kalau lil madah, pujian, gak haram. Misal, nyentuh tangannya istri, kukune yo, koyok kukune ibu, kan muji itu. Gak menyamakan. Bagaimana? Gak ada masalah. Rambut, rambutnya gelombang kayak rambutnya kakakku perempuan. Gak ada masalah. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemahamannya bukan cuma tekstual, ya, tapi ada makna-makna tersirat yang ada di dalam hadis tadi itu. Ya. Bahkan ulama menjabarkan permasalahan zihar ini gini. Kalau ada sepasang suami istri ngomong mama papa, ayo. Mama kan hanya mengatakan mama ini are-are, ya kan? Kalau ada yang mengatakan mama itu ngomong sama istri mama, papa, bunda, itu makruh. Kenapa? Takut kena zihar. Seakan-akan mengatakan istriku itu koyok mamaku, perbuatan yang tadi itu. Ya. Terus gimana, Beb? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena untuk mungkin romantisme atau mungkin kedekatan atau biar sama anak-anak kita dipanggil mama kan gitu. Tapi kalau lihat di kitab-kitab fikih ada yang memakruhkan. Sampai segitunya agar menjaga ucapan-ucapan tadi itu. Wa ka'an yakula, termasuk daripada ucapan yang mengeluarkan kita dari agama Islam, lau akhadhani Allahu bi tarkis shalah ma ana fihi minal marad zalamani. Katanya begini, kalau aku ninggalkan sholat terus dikasih sakit sama Allah, ya Allah zalim dah. Gimana? Murtad. Doanya Allah, Allah punya sifat jaiz, mau sampean ngasih sakit, mau ngasih sampean senang, ya kan? Mau ngasih sampean suke, sampean miskin, apa katanya Allah? Ya. Au qala li fi'lin hadatha hadza bighairi takdirillah. Atau mengucapkan begini, ada kejadian, ya, musibah atau apapun itu, dan mengatakan begini, ini di luar takdir Allah. Takdir gak ngene. Murtad. Ya, murtad. Koyo takdirku lurus-lurus ae. Gak mungkin aku kena koyo ini. Bukan takdir saya ini sebenarnya. Murtad. Ojo wis. Ya. Atau ucapan seperti ini, ucapan banyak macamnya. Au qala, "Lau syahida indil anbiya
awil malaika au jami'il muslimin bikaza ma qabiltuhum. Andai para nabi itu bangkit lagi memberikan kepada saya bukti-bukti otentik, kalau perlu malaikat turun ya memberikan bukti-bukti ini hujahnya jelas, masalah bab fikih ini misalkan, ma qabiltuhum, tetap gak terima saya. Gimana? Murtad. Nabi aja nggak percaya. Nabi punya sifat 4, sidik, amanah, tabligh, fatona. Gak mungkin Nabi bohong tuh, gak mungkin. Untuk ngomong bohong lo gak bisa. Jangan sampai bohong. Syair Nabi gak bisa. Tahu syair ya? Syair itu kayak pantun ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan syair. Pernah Nabi ngucapin syair. Ketika ngucapin syair, Abu Bakar Siddiq ngucapin syair. Diulang sama Kanjeng Nabi. Ketika diulang sama Nabi, makanya Nabi kan kuat hafalannya. Diulang sama Kanjeng Nabi, ternyata kalimatnya kebalik. Yang depan ditaruh belakang, yang belakang dikedepankan. Dibenerin sama Abu Bakar Siddiq. Bukan gitu Nabi. Bunyinya syair begini. Dicoba lagi. Kebalik lagi. Apalagi bohong, nggak mungkin Nabi bohong. Terus didustakan. Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan biqasdil istihza. Atau ucapan yang mengatakan saya tidak akan berbuat seperti ini meskipun ini sunnah. Tujuannya apa? Meremehkan agama, murtad. Atau yang bukan sunnah dibikin sunnah. Iya, aku pernah ketemu orang. Ya mungkin keperucut mungkin. Tapi nggak boleh. Waktu mari buka, tidak salah puasa waktu itu. Makan, minum, mau rokokan. Tak larang, ojo rokokan di gini. Banyak santri, ya kan? Banyak orang-orang yang punya ilmu, gak pantas. Loh, apa cari? Karena dia mengedepankan hawa nafsu. Loh, rokok itu sunnah, Beb. Waduh, kita bilang, mau dari mana rokok sunnah itu? Nggak bisa ditoleransi. Ya, sunnah ini ada kaitannya dengan Nabi, sahabat, tabi'in. Sunnah dari mana ini? Kita bilang, hati-hati loh omonganmu itu. Yes. Di antaranya lagi, laukana fulanun nabiyan ma'amantu bihi. Kalau ada orang mengucapkan begini, misalnya awakmu nabi, gak percaya aku. Gimana? Murtad. Au a'tahu alimun fatwa, atau orang alim ngasih fatwa. Faqala ayyu syai'in hadza syara'. Fatwa syariat mana ini? Jangan-jangan bukan Islam. Udah tahu dia alim, soleh. Murid dan istighfaf, niat untuk menjelekkan bagaimana bisa menyebabkan murtad. Au qala, atau ucapan begini. Laknatullah ala kulli alimin. Orang alim kabeh dilaknat sama Allah. Oh berarti orang alim termasuk ya aulia, termasuk para anbiya. Anbiya kan alim. Sampean melaknat para nabi. Gimana? Sampean kelaknat berarti kewalik. Termasuk ucapan murtad. Au qala ana bari'un minallah. Saya lepas tangan dari Allah. Loh, kewalik lah. Allah Ta'ala lepas tangan dari inti. Au minan nabi. Saya lepas tangan dari syariatnya Nabi. Au minal Qur'an. Saya lepas tangan dari Al-Quran. Murtad. Au minas syariah. Au minal Islam. Saya lepas tangan dari Islam. Ya sudah jelas. Ya. Karena kalau sudah murtad, masuk Islam lagi masih boleh. Murtad lagi, masuk Islam kedua kalinya sudah nggak boleh. Karena ini bukan tala'ub fiddin, ini bukan mainan. Kayak artis perempuan itu, tanpa menyebut nama ya, yang terkenal itu muslimah murtad, masuk lagi muslimah, tergantung suami nih pokoknya. Sekarang murtad lagi, kedua kali sudah. Andai nanti nikah lagi sama muslim, mau masuk lagi tidak boleh. Nah, bedanya Islam itu apa? Gini, kalau kita ngomong Islam secara panjang lebar, gak tutup sudah. Islam itu ujung-ujungnya saele-ele sampai dapat surga. Kafir itu saenak-enake sampai dapat neraka.
Karena Islam itu kuncinya adalah iman, iman tiket masuk ke dalam surga. Di antaranya ucapan lagi au qala li hukmin hukima bihi min ahkami syariah, atau kita meremehkan satu hukum dalam syariat. Apa katanya? Laisa hadzal hukma, bukan gini hukumnya. Iya. Aula a'riful hukma, atau mustahzian bi hukmillah. Saya tidak pernah tahu hukum seperti ini. Tapi hukum yang jelas-jelas di dalam Al-Quran ya. Seperti contohnya bunuh orang, zina, minum minuman keras, syirik. Iya. Terus dia tolak karena meremehkan. Bisa menjadi murtad. Ya Allah. Sangat mudah ya. Auqala, atau mengatakan seperti ini. Waqad mala awi'aan, sedangkan dia memenuhi gelas. Tahu gelas diisi sama air, terus dia bilang ka'san dihaqa, minuman-minuman neraka. Gimana? Murtad. Aneh-aneh. Tapi tujuannya tetap kembali kepada hati, tujuannya meremehkan syariat. Au afragha syaraban, atau menghabiskan minuman. Ya. Apa katanya? Fakanat syaraban, koyok fata morgana. Maknanya koyok minuman-minuman seperti itu, sama kayak tadi. Atau au inda waznin aw wakilin, atau lagi nimbang, neraca, timbangan beras atau mungkin gandum. Terus dia nyebutkan ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau orang itu nimbang untuk orang lain dia curang, kalau nimbang untuk dirinya dia lebihkan. Tujuannya apa? Meremehkan agama, murtad. Au inda ru'yati jam'in, atau lihat sekelompok orang. Ya. Dan mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Akan kami kumpulkan, bangkitkan kalian semua, tidak kami tinggalkan satupun. Seakan-akan dirinya pangeran, mengaku dirinya Tuhan. Biqasdil istighfaf, dengan niatan meremehkan. Awil istihza fil kul, semuanya tujuannya untuk menghina agama. Fahadha kullu mawdi'in ustu'mila fihil Qur'an bidalikal qasdi. Yang mana ayat-ayat tadi itu Allah letakkan dalam Al-Quran ada sebab musababnya. Gak semuanya. Ya. Tapi fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yukaffar. Kalau tadi ucapan-ucapan tadi yang kita contohkan tidak ada niatan untuk meremehkan agama, tidak kafir. Tidak murtad. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah la tab'udu hurmatuh. Kata Ibn Hajar tetap haram, berdosa. Wa kadza yukaffaru man syatama nabiyan aw malakan. Begitu juga dikafirkan orang yang mencemooh, mencaci maki para nabi. Ya. Aw malakan. Atau malaikat, aneh-aneh ada ini. Saya tahu. Dulu waktu SMA, namanya anak-anak kan ngomong lah ngawur ya. Mudah-mudahan diampuni dosa kita semuanya. Jadi waktu kumpul arek-arek trek-trekan gitu, ada yang ngerasani. Kan tidak boleh ngerasani ghibah kan? Ditegur, ojo rasan-rasan. Ono malaikat raqib atid. Terus ngomong gini, loh, tak ngene noe, cek iso nulis. Orang nulis gini goyang lah iso. Loh, kalau saat itu dia tujuannya istihza, meremehkan malaikat, murtad. Jangan sudah. Oh, riba enggak boleh. Jangan awas dicatat sama raqib atid. Tak ngene naik, cek sunatat. Tak goyang tak. Namanya anak-anak SMA kan kadang ngawur gitu kan ya. Nauzubillah. Makanya penting kita ini anak saja kalau dia undang sama sekolah suruh ngisi di SMA SMP, gak kuat. Agama itu bukan jadi acuan, jadi bahan guyonan. Iya.
nyaut, nyaut. Tapi kalau kita tidak terima itu, siapa yang mau nasihati mereka? Gurunya udah tambah parah bahkan. Nah, ya harus korban. Dulu pernah ngisi di Malang sini. Saya nolak, tetap tak bisa, Beb. Iya saya wis. Ya apa carane? Ya tak buat guyon. Terus kok dalalah waktu itu bawa ridaknya mahal. Coba tahu beli ridak yang murah-murah. Tak ini noyes. Biar mereka tak ngomong sendiri, nggak saut-sautan. Yang dengarkan ceramahnya Habib bisa jawab pertanyaan tak kayak ridak. Iki ridak barokah lo, larang lo iki. Subhanallah, nyep. Nulis semuanya. Itu pun nggak bertahan setengah jam, 15 menit ceramah itu. Sisanya wis kuis-kuis. Saya minta air, terus minta sama sekolah itu beberapa hadiah. Sisanya paling besar ridak. Harus punya strategi. Kalau enggak didengarkan sama mereka. Kita tinggal tambahan, nggak belajar. Are-are. Au qala akunu qawadan in shallaitu. Atau mengatakan, nah ini kalau sholat bisa tambah parah, bisa tambah jadi maling. Loh, masa orang sholat tambah jadi maling, bukan tambah jadi tobat, jadi baik. Nah, ucapan seperti ini juga bisa buat murtad. Ya. Auma asabtu khairan mundu shallaitu. Ana belum pernah baik selama sholat. Au as-sholatu la tasluh li. Ya, aku sholat itu pasar sepi malahan. Tujuannya istihza, meremehkan agama. Ya. Bagaimana? Murtad. At-tasya'um biha, merasa celaka kalau sholat. Au qala lil muslimin, atau mengatakan kepada orang muslim, ana aduwuka wa adu nabiyyika. Hei, aku musuhmu dan musuh nabimu. Murtad. Atau mengatakan kepada salah satu habaib yang punya sambungan kepada Kanjeng Nabi atau syarifah, ana aduwuka wa adu jaddika. Saya musuhmu dan musuh kakekmu. Murtad. Ya. Au yaqulu syai'an min nahwi al-fadl basyi'ah an syani'ah wa qad adda Syekh Ahmad bin Hajar fi kitab al-i'lam, dan banyak lagi ya. Ada dirangkum dalam kitab Asy-Syifa, al-i'lam, semuanya tadi itu. Maka fayam bagil ittila alaihi, wajib dipelajari. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau bisa ngomong, wa illa falyasmut, kalau enggak ya diam aja. Orang diam itu lebih selamat. Bahkan kita para dai ini, ya, para dai di kitab-kitabnya Habib Umar tuh, ketika dengar ceramah menurut dirinya itu kurang baik, kurang masuk, bab Ramadan kok waktu bulan Ramadan kok bahas masalah akikoh sih, ini penceramah kayak apa, dan merasa dirinya ceramahnya lebih enak, kata Habib Umar, afdolnya jangan ceramah orang ini. Kenapa? Karena penuh dengan hawa nafsu sudah. Orang mau nasihati dengan momen apapun terserah kan, ya kan? Hanya mungkin sikonya gak pas. Jadi hal yang sudah baik kadang kalau kecampur hawa nafsu ngomong loh gak boleh. Pokoknya kalau ada orang syahwatnya diceramah, jangan suruh ngomong. Karena ceramah hanya media. Dakwah itu ceramah media, ngasih orang media, bikin halakoh media, ngajar media. Gak harus ceramah orang dakwah tadi itu. Wa hasilu aktsari tilkal ibarat, intinya kesimpulan dari semuanya tadi itu kembali kepada anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin, ucapan, i'tikad, perbuatan yadullu ala istihanatin, yang menunjukkan adalah meremehkan, au istighfafin, atau menghinakan billahi, kepada zatnya Allah, sifatnya, perbuatannya Allah, au kutubihi, atau Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain, au rusulihi, para rasulnya, au malaikatihi, atau para malaikatnya, au sya'airihi, syiarnya. Ini sering nih syiar ini. Ya, ada orang sarungan. Hei, mari sunat takon. Apa harus sunatan orang saya pakai sarung itu? Pakai imamah, dibilang apa? Itu bukan pakaian Nabi. Abu Jahal imamahan.
Hati-hati loh itu. Ya kan? Cadar. Zaman jahiliyah cadaran. Siapa bilang? Iya. Sebelum ada Islam tidak ada cadar. Au ma'alimi dinihi au ahkami, atau ilmu-ilmu agama dia remehkan, atau hukum-hukumnya dia remehkan. Au wa'dihi, pahala yang disiapkan oleh Allah melalui lisannya Nabi diremehkan. Ancaman dalam syariat diremehkan. Apa katanya? Kufrun, murtad orang itu. Au maksiatun, kalau tidak ada tujuan atau niatan seperti itu, maka dosa besar. Falyahdharil insanu min dzalika juhdahu, hati-hati jaga ya lisan kita, perbuatan kita, i'tikad kita dari perbuatan seperti itu, wal iyadzubillah. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan diselamatkan ya. Ucapan nih kadang kalau sudah ngomong sama orang yang los ya sama kita nih wakrab, guyonan kadang, ya Allah. Bahkan ucapan-ucapan talak juga kadang terjadi. Ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu talak sindiran. Talak itu ada dua. Talak yang sorih, jelas. Ada talak kinayah, sindiran. Lihat talak jelas itu pakai cerai, pisah, kemudian talak. Gak bisa ditoleransi. Guyonan tetap jatuh. Ya. Insya Allah selamat lagi ini. Yang takut itu yang kedua, ya. Kinayah, apa? Sindiran. Ucapan yang ada kemungkinan talak, kemungkinan tidak. Contoh, lu bojomu mana? Oh sudah saya pulangkan ke orang tuanya. Kok maksudnya apa? Kamu talak apa memang wayai mulai? Ya, waktunya pulang, Beb, ya sudah, tidak ada masalah. Lah ucapan talak yang kedua ini butuh kepada niat. Kalau niatnya mentalak dia jatuh, kalau misalkan dia nggak ada niat talak nggak jatuh. Kadang arek lanang sering ya, kayak kita ini mungkin istri lagi pulang ke mertua, koncone teko masak dewe, loh, di bojomu? Jomblo aku. Jomblo berarti kan sendiri, nggak punya pasangan. Tanyai, kamu tuh ngomong seperti itu niat talak atau gimana? Hati-hati loh. Guyon, kamu kan bukan sapa-sapaku lagi. Udah boleh gitu. Itu ucapan-ucapan yang ihtimal. Ada kemungkinan talak, ada kemungkinan enggak, meskipun butuh kepada niat. Kalau diniatkan jatuh, kalau enggak diniatkan tidak jatuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.